Kita tahu Kiai Hasyim Asy'ari belajar sama habaib di sana. Syekh Kiai Ahmad Dahlan juga belajar sama habaib di sana. Kemudian siapa ulama-ulama yang pernah belajar di sana, itu rata-rata juga belajar dengan orang-orang Yaman. Kalau kita mempermasalahkan tentang Yaman, berarti kita mulai dari nol lagi, hilangkan semuanya. Masalah itu, kalau kita berbicara tentang itu, sebenarnya kita ini apa ya, kalau saya jawab itu begini, kita mempersoalkan itu, kita ini belajar agama dari mana? Datangnya agama dari mana? Datangnya Islam dari mana? Dari Rasulullah. Katakanlah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah, disampaikan kepada siapa? Kepada manusia pada saat itu. Manusia yang ada pada saat itu bermacam-macam. Ada utusan dari Romawi, ada utusan dari Persia. Kalau zaman dulu ada Romawi, ada Persia. Yang kemudian diceritakan, dikumpulkan dalam satu sahabat yang disebut dengan sahabat. Jadi sahabat itu banyak, yang dari Persia, dari macam-macam, dari Yaman, dari Syria, dari Mesir. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat kemudian pada menyebar ke berbagai daerah di tanah Arab karena turunnya Islam. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah dari Mekah. Secara geografis memang Mekah itu tempat yang paling strategis. Dari dahulu memang bisa dikatakan Mekah itu letak geografisnya itu yang paling top. Karena dahulu kalau setiap tahun pasti ada orang datang ke situ zaman haji. Karena syariat haji itu bukan syariatnya Nabi Muhammad kok. Dahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga ada haji. Mulai zaman Nabi Ibrahim itu juga ada haji, dan sebelum-sebelumnya sudah haji. Bahkan Rasulullah itu pernah melakukan umroh atau tawaf itu sebelum jadi nabi itu sebanyak 10 kali kalau nggak salah. Karena syariat-syariat dulu udah haji. Artinya ketika Rasulullah diutus di Makkah kemudian sangat menyebar itu sangat mudah sekali. Karena setiap tahun datang dari mana-mana ke situ, kemudian Rasulullah menjadi itu, sehingga dengan cepatnya begitu ada kabar bahwa Rasulullah adalah Rasulullah setelah diturunkan menjadi Rasul, menjadi Nabi, maka mereka semua yang ada di situ bisa tersebar dengan mudahnya. Ini yang pertama. Artinya bahwa Islam menyebar ke seluruh penjuru. Kalau menyeluruh ke peluru sampai kemudian sampai ke kita, ini ringkasnya, sampai ke kita. Aslinya agama itu yang datangnya dibawa oleh Rasulullah. Kemudian dari sahabat, dari tabi'in sampai ke kita. Yang kemudian dibukukan. Kalau yang kita pelajari misalnya tentang keislaman, maka kita tahu ada rumusan-rumusan bagaimana hukum-hukum itu sampai ke kita yang dirumuskan oleh 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan seterusnya. Ada 4 mazhab yang sampai ke kita. Ini sejatinya juga adalah rumusan para ulama yang kita terima. Jadi ilmu yang kita terima sejatinya dari Rasulullah dengan silsilah keilmuan yang sampai kepada Rasulullah. Yang pertama. Lah kemudian kenapa Yaman? Kenapa Yaman? Yaman salah satu negara di Arab yang memang saat ini akidah ahli sunnati wal jamaah terbanyak itu adalah di Yaman. Walaupun Yaman ini terbagi 2, ada Yaman Utara dan ada Yaman Selatan. Kalau Yaman Selatan itu yang terkenal ya memang kota kelahirannya para habaib. Habib-habib itu kelahirannya di Yaman. Yang dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan habaib-habaib yang ada di luar negeri, Eropa, Amerika,
Afrika itu asal muasalnya dari Yaman. Bisa dicari di mana saja itu. Sehingga keberadaan Yaman ini sangat diperhitungkan di dunia. Bahkan Afrika itu mengakui bahwa jasa Yaman untuk Afrika, keislaman itu sangat luar biasa. Makanya banyak sekali dari penduduk Afrika yang mengutus pelajarnya ke Yaman untuk belajar di Yaman. Satu, kenapa? Karena memang ajarannya murni dari ahli sunnati wal jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah, dan itu terbukti sebagaimana yang dijelaskan dalam perdebatan yang ada di Mesir Al-Azhar, kemudian di daerah-daerah lain, begitu juga di Syria, kemudian di Mesir dan lain. Maka Yaman salah satu negara yang banyak sekali berjasa di dunia ini untuk pengembangan Islam. Kita bisa melihat yang ada di Amerika, itu di sana ada tokoh-tokoh yang sangat berjasa dari kalangan Yaman. Bahkan di Afrika, saya banyak punya murid-murid dari asli Afrika. Mereka secara belak-belakan dan terus terang bahwa jasa Yaman untuk mereka sangat hebat sekali untuk penyebaran Islam, dan bahkan menopangkan pemikiran-pemikiran yang menjadikan negara mereka itu mandiri. Kita tahu adanya Afrika yang bernama Somalia. Negara Somalia ini dulu kita kenal dengan negara perang, negara hancur, negara bobrok, penuh dengan pembunuhan apa semuanya, negara yang paling. Sekarang negara itu menjadi negara berkembang yang sangat maju, bahkan ekonominya dengan pertumbuhan yang termasuk yang paling cepat. Di antaranya peran Yaman. Sampai terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia, ada beberapa kawan-kawan kita, dosen-dosen itu, yang diminta secara khusus oleh pemerintah Somalia untuk memberikan wejangan penataran tentang bagaimana penataan hukum yang ada di Somalia. Dan kebetulan yang memegang hakim di sana, jaksa utama yang memegang kepemimpinan di sana adalah alumni Yaman. Sehingga ini salah satu contoh. Kemudian ketika di negara-negara lain, kita bisa lihat di Brunei. Brunei itu rajanya asalnya juga dari Yaman. Malaysia itu rajanya juga aslinya dari Yaman. Jadi kalau kita mempersoalkan tentang Yaman, sama dengan kita mulai dari nol lagi. Karena kalau kita teliti semua yang ada di negara, di situ ada peran Yaman. Sampai Saudi Arabia itu yang mempertahankan ahli sunnati wal jamaah di sana. Itu semuanya berbarengan dari dulu sampai sekarang. Mufti ahli fatwa di Saudi yang dari dahulu, dari ulama-ulama kita dahulu, sejak Syekh Nawawi Banten itu, jaga mufti-mufti tokoh-tokohnya itu berasal dari Yaman. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian tokoh-tokoh Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Khotib Sambas, semuanya itu berguru di Makkah, berguru dengan orang-orang Yaman. Sehingga begitu besarnya jasanya. Kalau kita mempersoalkan tentang Yaman, ini berarti kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol, kita menggagas mau dari mana. Orang guru-guru kita juga belajarnya dari sana. Kita tahu Kiai Hasyim Asy'ari belajar sama habaib di sana. Syekh Kiai Ahmad Dahlan juga belajar sama habaib di sana. Kemudian siapa ulama-ulama yang pernah belajar di sana, itu rata-rata juga belajar dengan orang-orang Yaman. Kalau kita mempermasalahkan tentang Yaman, berarti kita mulai dari nol lagi, hilangkan semuanya. Maka ini, apa sih yang kita cari? Kalau kita inginnya adalah ilmu dari Allah melalui Rasulullah, maka kita harus tahu bahwa itu datangnya dari Rasulullah tanpa memperhitungkan apa itu orangnya, siapa itu ininya, tetapi undur maqal wa tandur maqal, apakah itu ujarannya betul apa tidak.
Kalau itu dibawa oleh Rasulullah, harus kita mengakui itu benar. Apa yang disampaikan kalau itu adalah dari Rasulullah dan tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dipermasalahkan? Mestinya kita harus sadar betapa pentingnya. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, terus terang, ini adalah sebuah konspirasi untuk menghancurkan Indonesia, untuk memecah belah umat. Saya katakan di mimbar ini, supaya jangan sampai kita berpecah belah, kita harus bersatu. Yang sana Islam, yang sini Islam. Rasulullah menjelaskan kepada kita agar kita bersatu. Innamal mu'minuna itu Islam, ini Islam, Muslim sama Muslim. Maka jangan saling bermusuhan. Kita harus saling mengisi, kita harus saling bersatu, saling memaafkan, bareng-bareng gitu. Nah, ini ada upaya, makanya bangsa Indonesia seperti ini, di kotak-kotak seperti ini adalah sebuah konspirasi untuk menghancurkan Indonesia hakikatnya. Tetapi kalau kita berjuang bareng satu kata, bersatu, maka ini senjata kekuatan Indonesia. Karena Indonesia merdeka juga salah satu diantaranya diraih dengan persatuan. Tetapi kalau kita membahas tentang tadi, apa gunanya bagi kita? Sedangkan kalau kita telusuri sampai ke mana, mulai ke apapun, itu guru-guru kita juga belajarnya dari sana. Bahkan yang sampai ke kita sekarang ini, yang kita baca sholawatnya, yang kita baca berzapah sholawatnya, kita baca wiridanya, itu hakikatnya dari sana. Banyak yang dari sana. Jadi nggak perlulah kita mempersoalkan soal itu. Kita itu adalah persatuan, saling menyayangi, saling memaafkan. Kita bareng-bareng menaruh kasih sayang kita, cinta kita kepada sesama. Ini yang mestinya kita pikirkan. Jangan sampai kita bercerai-berai, saling membenci, saling pecah belah. Ini justru yang dimurkai oleh Rasulullah. Disitulah Rasulullah akan menangis. Kenapa umatku bisa begini? Kenapa umatku bisa begini? Maka untuk itu mendekatlah kepada Rasulullah agar kita saling mencinta, kita saling menyayangi, kita saling rukun, saling membantu. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah. Inilah di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Makanya sebenarnya saya nggak mau bahas ini, tetapi kita punya ilmu yang disampaikan adalah merupakan dari Rasulullah sebagai amanah. Tidak boleh membenci orang, tidak boleh memusuhi orang, karena Rasulullah rahmat. Kita harus jalin kasih sayang, kita jalin persatuan, kita jalin saling membantu. Jangan sampai ada yang dirugikan di antara kita. Harus kita angkat sesama muslim, karena muslim adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu orang Islam saja tidak memandang siapapun bapaknya, tidak memandang siapapun orangnya. Kalau dia muslim, maka dia lebih agung di mata Allah, di sisi Allah, dibanding dengan semua orang di dunia ini, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamat yang bukan muslim. Maka satu muslim sangat mulia di mata Allah. Kalau Allah menganggap muslim itu mulia, maka kita harus juga menganggap seorang muslim itu mulia tanpa memandang siapa dia. Mudah-mudahan bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi jangan hiraukan itu. Mari kita lanjut, satukan misi kita, sayang kita, cinta kita kepada sesama. Karena itulah yang, kalau ada yang mengatakan ini begini-begini, ini supaya, karena setan itu tadi yang saya sebutkan, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu mengajak kita, menghendaki kita ini bermusuhan. Setan itu mengajarkan kepada kita, menghendaki kita saling membenci. Ini setan, siapapun orangnya, apalagi kita dalam satu negara. Jangan sampai saling membenci. Mari kita saling bersatu, saling menyayangi, saling tolong menolong. Inilah intinya. Siapapun kalau dia sudah penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, berarti kita satu saudara sebangsa.
Kalau sesama muslim berarti kita juga saudara sesama muslim, sesama agama. Ini yang penting yang harus kita galakkan. Jangan sampai ada permusuhan, karena itu sejatinya setan. Misi setan untuk memecah belah kita. Misi setan untuk agar kita bisa bermusuhan, agar kita tidak rukun. Ini semuanya setan. Supaya kita saling benci, setan semuanya. Harus kita lawan. Mari kita tumbuhkan rasa cinta di hati kita. Saling memaafkan, saling menjunjung tinggi, saling menghormati. Asik. Asik tidak? Asik. Ini yang dimaksud Rasulullah menjelaskan tentang ini semuanya. Makanya dalam safari dakwah saya kemana-mana saya serukan, jangan terpancing dengan isu-isu apa. Kita semuanya muslim, kita semuanya muslim, kita harus bersatu karena Rasulullah menganjurkan agar kita ini bersatu, saling menyayangi. Muslim sama muslim tidak boleh menyakiti siapapun orangnya, siapapun, gak melihat nasabnya, gak pernah, gak melihat itu orang dari mana, tidak. Tapi kalau sudah sama muslim, itu berarti saudara kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh memusuhi. Kalau sampai ada yang memusuhi dan membangkitkan kemusuhan dan membangkitkan perpecahan, ini sejatinya adalah syaitan. Makanya sebagian ulama mengatakan akan mendapatkan laknat Allah kalau orang itu mencerai beraikan antara umat muslim. Orang yang menjadikan orang musuhan, jadi perpecahan dari perpisahan, ini akan dilaknat oleh Allah, kata sebagian ulama. Makanya bahaya. Jelas Bapak Ibu? Mohon maaf ini saya jelaskan ini supaya memang kita jangan sampai terpengaruh oleh setan. Harus kita tetap kasih sayang terhadap siapa saja. Kalau sudah muslim berarti saudara tanpa memandang siapa dia, dari mana dia. Apalagi kita sebagai seorang Indonesia misalnya, kita sama-sama bahasa Indonesia. Ngapain saling benci, saling bermusuhan ini? Mestinya kita bersatu. Gak ada ujungnya kalau seperti itu, karena itu hakikatnya adalah setan. Maaf Bapak Ibu ya, karena memang seharusnya seperti inilah yang saya sampaikan supaya kita bersatu. Kita saling menyayangi. Dimulai dari keluarga, kemudian tetangga, kemudian lingkungan, kemudian melebar sampai tingkat nasional, sampai tingkat dunia adalah menunjukkan agar berdamai, agar rukun, agar saling membantu. Inilah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kerukunan kita, perdamaian kita, kasih sayang kita, cinta kita kepada siapa saja yang kita kenal semuanya. Umat muslim, umat bangsa Indonesia, kita saling mencinta sehingga kita bisa bersatu menciptakan kedamaian dan kerukunan, kenyamanan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin.